Hai, welcome back to my YouTube channel dengan aku Sriana Syuhaming. Dan di video kali ini aku akan cerita sedikit mengenai kunci suksesnya seorang pria. Apa aja, dan mau tahu kalian bisa langsung cek dan nonton di video aku kali ini ya. Jangan lupa sebelumnya subscribe, like, dan komen supaya aku semakin semangat dan memiliki inspirasi untuk memiliki video yang sangat bermanfaat untuk kalian tonton. Latar belakang aku buat video ini karena aku sering banget nih melihat di YouTube, di Instagram maupun di TikTok perilaku-perilaku perempuan yang tidak menunjukkan harkatnya sebagai perempuan dan kualitas dirinya. Padahal ujung-ujungnya nanti mereka itu akan mencari pasangan hidup, yang mana pasangan hidup itu pastilah seorang pria yang baik. Dan kita tahu kalau misalkan pria baik itu juga mencari seorang wanita yang baik. Nah, sebelum kita menemukan seorang pria yang baik itu, kita tentunya harus menjadi pribadi wanita yang baik dulu. Karena apa? Karena senakal-nakalnya laki-laki, mereka juga akan mencari seorang wanita yang baik untuk mendampinginya. Jadi video kali ini akan mengupas lebih dalam lagi, dan aku kasih beberapa contoh laki-laki yang sukses, yang kita tahu di balik kesuksesannya itu siapa sih? Pasti ada seorang perempuan. Apakah itu ibunya atau itu istrinya? Pria pertama yang akan menjadi pembahasan kita kali ini adalah mantan Presiden Amerika, Barack Obama. Kita tahu kalau misalkan Barack Obama ini terpilih 2 kali dalam pemilihan pemilu Amerika Serikat. Dan ternyata kalau misalkan kalian suka nonton biografi dari presiden atau dari pengusaha sukses, karena aku suka tuh ngebaca-baca begitu supaya cerita mereka itu bisa menginspirasi kita. Ternyata Presiden Barack Obama ini dilahirkan dan dibesarkan oleh orang tua tunggal, yaitu dia lahir dari seorang perempuan bernama Anne Dunham. Dan dia ini, ibu Obama ini dulunya seorang antropolog. Dan Presiden Obama ini ternyata dulu sudah ditinggalkan oleh ayahnya saat berumur 2 tahun. Jadi ketika Obama 2 tahun sampai Pak Obama itu bisa meraih sebagai Presiden Amerika Serikat, itu hanya dibesarkan oleh seorang ibu. Dan yang kedua, Obama juga memiliki istri yang bernama Michelle Obama. Di sini juga perannya Michelle Obama dalam kesuksesan Obama itu sendiri sangat besar, karena Michelle ini juga kita ketahui dia sebagai salah satu tim sukses juga pada saat Obama mengajukan dirinya sebagai kandidat Presiden Amerika Serikat. Dan dalam setiap pidato-pidatonya, Michelle Obama ini memiliki pidato yang kualitasnya sangat bagus dan tidak kalah kerennya dengan Obama. Dan di sini juga dengan adanya peran Michelle Obama ini menarik perhatian, menarik simpati para pemilih yang ada di Amerika Serikat. Laki-laki yang kedua yang tidak kalah cemerlangnya suksesnya di dunia ini yaitu seorang Mark Zuckerberg. Kita tahu bahwa Mark Zuckerberg ini memiliki seorang istri yang bernama Priscilla Chan. Dan sebelum Mark Zuckerberg menjadi seorang seperti sekarang ini, yang mungkin setiap orang yang ada di dunia hampir semua menggunakan karyanya, itu Facebook, Instagram, dan yang lainnya, ternyata ada seorang perempuan yang mendukung langkah besar Mark ketika akhirnya memutuskan untuk berusaha. Ada seorang perempuan yang selalu setia, baik itu pada saat jatuh dan tidak menyerah. Jadi Priscilla ini selalu ada mendukung, dan dia juga menunjang karirnya si suaminya dengan membangun
atau mendirikan yayasan amal, dan di situ mereka sangat menikmati bekerja. Jadi support each other lah ya. Jadi suami support istri, istri pun support suami. Dan begitulah mereka, dan mereka itu menikah tahun 2012. Tapi jauh dari tahun 2012 itu, mereka 10 tahun sebelumnya sudah memiliki hubungan, atau mereka sudah dalam tanda kutip pacaran. Jadi mereka itu memang membangun semuanya dari awal itu berdua hingga sampai saat ini. Pria sukses yang ketiga aku sengaja ngambil dari dalam negeri. Contohnya yaitu Bapak mantan Presiden B.J. Habibie beserta ceritanya dengan Ibu Ainun. Mungkin teman-teman semua udah pernah nonton, udah tahu ceritanya bagaimana Presiden B.J. Habibie dan Ibu Ainun ini sejak mulai dari SMA, saat mereka kuliah, bahkan sampai saat Pak Habibie di Jerman, dan pada saat Pak Habibie itu kembali ke Indonesia dan menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Kita tahu pada saat Pak Habibie itu menjabat, itu bukanlah masa yang sangat mudah untuk dilewati. Karena apa? Karena pada saat itu ada transisi dari masa Orde Baru menuju reformasi. Jadi banyak sekali tekanan-tekanan yang dihadapi oleh B.J. Habibie. Namun dengan kepribadian Bu Ainun yang sangat tenang, yang sangat tabah, yang sangat sabar, itu yang membuat Pak Habibie merasa selalu tenang. Itu yang membuat Pak Habibie bisa melewati satu persatu permasalahan, dan dia juga dapat memberikan keputusan-keputusan yang baik berkat dukungan yang pastinya juga doa dari pasangannya yaitu Ibu Ainun. Jadi 3 cerita itu adalah bukti nyata bahwa di balik suksesnya seorang pria ada seorang perempuan. Ada perempuan yang benar-benar berjuang dan benar-benar ingin melihat kesuksesan pada pria itu. Tips pertama untuk menjadi seorang wanita yang dapat mendukung seorang suaminya, yaitu kita harus selalu mendukung 100% apapun itu keputusan dari suami kita, selagi keputusan itu tidak melanggar norma hukum dan norma agama. Karena kita itu harus percaya bahwa suami kita itu memiliki pemikiran yang matang. Meskipun suami kita tidak memiliki pemikiran yang matang pun, ketika dia memiliki suatu keputusan, kita harus menghormatinya. Menghormati, dan kalau misalkan memang keputusan itu terasa berat, kita bisa kasih masukan kepada suami kita. Tetapi kita harus memiliki cara-cara yang bagus, cara-cara yang baik, yang tidak menyakiti hati pasangan kita. Dan kita juga harus selalu support cita-cita, impian dari suami kita. Hal yang menjadi dasar di hubungan suami istri itu adalah ketika suami memiliki cita-cita, ketika suami memiliki impian, adalah tugas seorang istri untuk mendoakannya. Lakukan doa bersama, dan kalian harus yakin bahwa doa serta kerja keras yang kalian berdua lakukan itu semua demi kebaikan keluarga. Jadi ditanamkan baik-baik untuk itu, dan jangan pernah menyerah hanya karena hal yang sepele yang masih bisa kita perjuangkan bersama, yang masih bisa kita lakukan bersama dengan pasangan kita. Yang kedua adalah jadi perempuan yang suka mendengar suaminya ketika berbagi, dan jadi perempuan yang ketika suami memiliki keinginan untuk bertukar pikiran, kita juga memiliki kemampuan untuk menganalisa. Makanya pada saat dulu menikah, kita juga sering terdengarkan pepatah mengatakan bahwa cari dulu bibit bebet bobot. Sama, ada juga pepatah yang mengatakan carilah pasangan yang sepadan. Fungsinya adalah itu, karena kehidupan berumah tangga bukanlah hal yang gampang. Ada dua pemikiran
dua pemikiran ini tidak dengan mudah untuk disatukan. Saya memang baru menjadi keluarga yang muda, tapi dengan pola pikir yang beda tipis lah ya, nggak terlalu jomplang, terus pemikiran yang terbuka, itu juga sangat membantu untuk kehidupan keluarga itu menjadi lebih damai. Suami pun juga kalau misalkan capek kerja, ketika ingin berbicara atau sharing atau curhat sama kita, sebagai istri kita harus mendengarkan, karena memang tugas kita juga sebagai istri yang ingin mendengarkan gitu. Dan ketika mendengarkan pun jangan cuma oh ya, oh gitu ya. Tidak, kita kasih respon positif yang membangun energi positif kepada suami kita. Jadi keempat, yaitu jadilah wanita yang pengertian dan perhatian. Jadi kenapa sih alasannya laki-laki di sana masih suka selingkuh? Kenapa laki-laki di sana, di luaran sana masih banyak yang suka ngelirik? Kalau misalkan lagi jalan sama teman-temannya ngelirik yang lain, tidak mengingat istrinya. Karena apa? Karena mungkin dia kurang perhatian dari istrinya kurang mengerti bagaimana kondisi suaminya, dan kurang ada komunikasi yang baik antara suami istri mengenai hal itu sangat bisa memicu perceraian. Kenapa? Karena suami tidak merasa dihargai, suami tidak merasa diperhatikan. Perhatikan itu bagaimana sih? Misalkan nih hal yang sepele, kita menyiapkan sarapan bagi suami, kita menyiapkan baju suami untuk kerja, kita menyiapkan semua perlengkapan suami pada saat suami balik dari kerjaan, mau mandi, mau makan, segala macam tuh kita siapkan. Sebenarnya suami bisa sih ngambil sendiri, cuman ya sebagai seorang istri kita memiliki kewajiban hal yang seperti itu. Jadi dengan seperti itu suami juga merasa dilayani, merasa diperhatikan. Pada saat seperti itu juga terjadi komunikasi dua arah, bukan hanya suami ke istri, tapi istri ke suami pun demikian. Terakhir yaitu jadilah seorang wanita yang sabar dan mau berjuang bersama. Sabar di sini kita tahu bahwa ketika berumah tangga, ketika tadi seperti ibunya Obama yang berjuang sendiri, kita harus sabar. Karena cobaan itu setiap hari pasti berbeda-beda. Hari ini cobaannya A, besok cobaannya B, besok cobaannya C. Itulah namanya kehidupan, pasti ada dinamika. Nah, sebagai seorang wanita, kita juga harus sabar dalam menyikapi keadaan tersebut. Apalagi misalkan dalam kehidupan rumah tangganya saat ini masih belum begitu memiliki kecukupan untuk liburan, belum memiliki kecukupan untuk membeli benda A, B, C, D, name it, apapun itu, sabar. Pada suatu saat ketika kita berjuang bersama dengan pasangan, hal yang kita impikan pun dapat tercapai dengan gampang. Kenapa dengan gampang? Karena kita berjuangnya bersama-sama. Kita berjuangnya tidak sendirian. Mungkin ada yang bagi keluarga yang sudah memiliki anak, ada anak itu menjadi support tersendiri. Tapi ketika menghadapi anak pun, seorang istri juga kadang kan kesabarannya diuji. Entah anaknya itu melakukan A, B, C, D, E yang suami tidak tahu. Karena pada saat itu suami lagi bekerja di luar, jadi istri semua yang mengerjakan pekerjaan rumah ya tetap sabar. Dan yakin dan lakukan yang terbaik yang kita bisa setiap hari. Jangan sampai hal-hal yang sesederhana ini menjadi batu kerikil bagi kehidupan rumah tangga, bagi kehidupan kita bersosial. Jadi jadilah wanita yang sabar dan mau berjuang bersama. Jangan hanya menjadi wanita yang tinggal duduk tenang, duduk manis,
anak ada yang ngurus, suami udah kasih setoran manis setiap bulan. Jadi kalau menurut saya selaku pribadi, jadilah seorang wanita yang memiliki added value yang lain, yang memiliki nilai tambah yang lain, nilai tambah yang dapat memberikan kebaikan kepada keluarga, kepada anak, kepada lingkungan sekitar. Jadi bukan hanya menjadi seorang istri yang hanya kalau pengen sesuatu minta kepada suami, dalam tanda kutip nuntut kepada suami. Kalau misalkan urusan anak serahkan kepada pembantu, babysitter. Kalau misalkan susah sedikit, mintanya sudah minta cerai. Kan kebanyakan begitu. Apalagi zaman sekarang, dengan banyaknya godaan, dengan banyaknya perkembangan teknologi, kita tahu semuanya itu yang sangat menjadi tantangan terbesar bagi pasangan-pasangan muda, pasangan yang sudah berkeluarga lama, kalau tidak memiliki komitmen bersama yang baik, tidak memiliki komunikasi bersama yang baik, dan kalau misalkan seorang wanitanya tidak memiliki daya juang yang besar. Jadi bagi kalian di luar sana, wanita yang mengidam-idamkan mendapatkan seorang pria yang baik, seorang pria yang sukses, kalian pantaskan dulu diri kalian. Apakah perilaku kalian sudah pantas? Apakah pendidikan kalian sudah pantas untuk kriteria pria yang kalian inginkan menjadi seorang suami? Jadi kita jangan cuma nuntut, karena tadi kunci kesuksesan pria itu ada di seorang wanita. Pria yang memiliki pendidikan yang baik, mayoritas atau sebagian besar didukung oleh seorang ibu yang baik. Sama halnya dengan pernikahan kesuksesan pria, semua itu didukung oleh seorang perempuan di baliknya. Maka dari itu, aku pengen berpesan ke kalian semua, khususnya bagi wanita-wanita di luar sana, jadilah wanita yang bermartabat, yang memiliki kualitas diri, yang memiliki daya juang untuk hidup lebih baik, yang memiliki kemampuan berpikir secara logis, yang memiliki kemampuan empati. Jadilah pribadi yang lebih baik lagi, karena kita tahu bahwa di kemudian hari itu bukanlah menjadi suatu hal yang mudah untuk dijalani, tapi itu menjadi pemicu kita untuk selalu memberikan yang terbaik bagi diri kita sendiri maupun bagi keluarga kita. Cukup sekian video kali ini. Kalau misalkan kalian suka sama video yang isi kontennya seperti ini, kalian boleh komen di bawah. Aku akan membahas mengenai tema apa, karena memang tema ini aku buat sengaja karena memang sekitar aku saat ini banyak sekali terjadi perceraian, terjadi selisih paham sama istri, sama suami, dan aku pengen hal-hal yang seperti ini, video-video seperti ini yang aku ambil dari ilmu psikologi dan aku bungkus dengan bahasa-bahasa orang awam agar mudah dimengerti, dapat menginspirasi kalian semua. Jadi kalau misalkan kalian suka, terima kasih banyak dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.